Berarti agama yang mempengaruhi pemerintahan. Tapi in a way, bukannya maksudnya agama itu juga a form pemerintahan. Nah, itu yang akhirnya menjadi teori terbaru. Karena setelah mereka ngelihat seperti itu, mereka neliti lagi, mereka ternyata dapat, ternyata ada domestifikasi, ternyata ada ladang pertanaman dan segala macam. Ternyata agama itu adalah salah satu form how to govern. Karena di dalam pemerintah tuh pasti ada keyakinan. Dari keyakinan itu muncul terus kemudian apa yang penting dan apa yang tidak penting, lalu muncul stratifikasi sosial, lalu muncul terus kemudian sistem sosial dan segala macamnya. Nah, ini agak sedikit panjang. Nah, terus aku masuk sekarang. Kalau gitu kita bahas satu persatu ya. Ini contoh. Adakah di dalam kenyataan bahwasanya agama sangat dipengaruhi oleh kekuasaan? Ada banyak sekali contoh. Dan kalau kita ngomong, aku yakin banyak orang gak suka. Tapi ini kenyataan. Contoh ya, salah satunya ya. Kita bahas agama orang lain dulu. Aku lagi heboh nih gara-gara sering bahas agama orang lain katanya. Oh gitu. Tapi masalahnya adalah aku sudah tidak menganggap Kristen atau Katolik ataupun agama-agama itu sebagai agama yang berbeda sebenarnya. Karena aku meyakini sebenarnya semua agama itu sama. Cuma penamaannya aja akhirnya enggak. Karena kekuasaan dan seterusnya. Contoh ya yang paling gampang. Kalau kita bahas agama Katolik, orang mengenalnya namanya Roman Catholics. Iya. Nah, kenapa namanya Roman Catholics bukan namanya Persian Catholics misalnya? Karena di Rome. Karena Romans adalah sebuah imperium pertama yang mengubah arah sejarah agama. Yang awalnya dipersekusi menjadi terus kemudian ketika dia jadi agama, maka terus kemudian muncullah Roman Catholics. Dari situ tidak bisa dipisahkan antara Rome dan Catholics. Padahal sebenarnya kalau kita bahas tentang Christianity tidak dimulai daripada orang Romawi kan? Betul. Tapi sekarang kalau kita bicara tentang misalnya Christianity, orang pasti bicara tentang Romawi kan, itu kan ya. Nah, itu salah satu bahwasanya ternyata terpengaruh nih antara yang namanya agama dengan kekuasaan. Misalnya Islam pun tidak jauh beda sebenarnya. Jadi misalnya contoh ya, Islam yang misalnya ditampakkan ketika masa Utsmani itu adalah Islam yang berbeda dengan Islam yang ditampakkan ketika masa Umayyah atau ketika masa Abbasiyah misalnya. Jadi pengaruh politik ini memang besar sekali. Bahkan di dalam ilmu hadis itu ada ilmu hadis di mana dia harus melihat, memfilter hadis berdasarkan kepentingan politik. Misalnya contoh ya, pengelompokan hadis palsu salah satu adalah ketika ada kepentingan politik. Misal salah satunya ya, ketika memuji-muji satu orang dalam satu hadis, itu berarti palsu tuh. I see. Karena ada hadis yang begitu tuh. Nanti akan muncul di zaman setelahku orang yang bernama ini gitu kan ya, dan dia akan itu jelas palsu tuh, karena sangat jelas sekali kepentingannya. Spesifik. Nah, jadi jawabannya apakah ada pengaruh antara kepemimpinan ataupun kekuatan dengan agama? Ada banget, dan banyak dalam sejarah ya, contohnya seperti yang kita lihat tadi. Oke. Untuk orang yang mengenal sejarah dan mengerti bagaimana agama-agama ini berkaitan satu sama lain, terinspirasi satu sama lain, kenapa Ustadz masih memilih untuk beragama?